Baik, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 6 memaparkan project based learning kami, makalah literatur review tentang pelanggaran etika profesi akuntansi dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Santi Amelia dengan NPM terakhir 4024, lalu Najla Naziha dengan NPM terakhir 4137, ada Arti Widyaningsi dengan NPM terakhir 4176, dan Rizka Nuraini Febrianti dengan NPM terakhir 4180. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Etika profesi akuntansi berperan penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Pelanggaran etika ini dapat berdampak serius seperti rusaknya reputasi perusahaan dan menurunnya kepercayaan investor. Makalah ini menganalisis kasus pelanggaran etika akuntansi di PT Garuda Indonesia Tbk yang mencuat akibat manipulasi laporan keuangannya pada tahun 2018. Dengan merujuk pada 5 artikel ilmiah, kajian ini menyoroti perspektif akuntansi, regulasi hukum, implikasi sosial, dan kelembagaan, serta kelemahan dalam pengawasan internal. Sebagai solusi, makalah ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, edukasi etika profesi, dan perbaikan tata kelola perusahaan untuk mencegah kasus serupa. Upaya ini bertujuan memperkuat integritas profesi akuntan dan mendukung stabilitas pasar keuangan di Indonesia. Dalam makalah ini, kami memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelanggaran etika profesi akuntansi terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Yang kedua, apa dampak dari pelanggaran etika profesi akuntansi terhadap perusahaan, profesi akuntansi, dan juga pasar modal. Yang ketiga, bagaimana analisis teoritis fraud triangle dapat menjelaskan pelanggaran etika profesi akuntansi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Yang keempat, apa peran lembaga pengawas dan penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran etika profesi akuntansi. Dan dalam makalah ini, kami juga memiliki tujuan. Yang pertama, menganalisis pelanggaran etika profesi akuntansi pada PT Garuda Indonesia Tbk dan dampaknya terhadap perusahaan, profesi akuntansi, dan juga pasar modal. Yang kedua, menjelaskan analisis teoritis fraud triangle dalam menjelaskan pelanggaran etika profesi akuntansi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Yang ketiga, mengetahui peran lembaga pengawas dan penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran etika profesi akuntansi. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran etika profesi akuntansi dan mencegah pelanggaran etika di masa mendatang. Etika profesi akuntansi merupakan pedoman moral yang wajib diikuti oleh akuntan dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan integritas, transparansi, dan keandalan informasi keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, kode etik akuntan publik mencakup 5 prinsip dasar. Yang pertama yaitu integritas yang berupa kejujuran dan keterbukaan dalam semua hubungan profesional, lalu objektivitas yaitu tidak terpengaruh oleh bias atau konflik kepentingan, lalu kompetensi dan kehati-hatian profesional yang berupa mempertahankan pengetahuan dan ketelitian dalam bekerja, lalu kerahasiaan yaitu melindungi informasi klien, dan yang terakhir yaitu perilaku profesionalitas atau mematuhi hukum dan standar profesional. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat merusak kepercayaan publik dan berdampak serius pada pasar modal. Teori kecurangan atau teori segitiga kecurangan atau fraud triangle dikemukakan oleh Donald R. Creasy pada tahun 1993 untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat curang. Menurut teori ini, kecurangan terjadi ketika 3 elemen bertemu secara bersamaan, yaitu tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization. Yang pertama, tekanan atau pressure adalah motivasi atau dorongan untuk melakukan kecurangan seperti kebutuhan finansial yang mendesak atau tekanan yang hadir. Teori segitiga kecurangan atau biasa disebut teori kecurangan juga atau fraud triangle dikemukakan oleh Donald R. Creasy pada tahun 1993 untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat curang. Menurut teori ini, kecurangan terjadi ketika 3 elemen bertemu secara bersamaan. Yang pertama yaitu tekanan atau pressure, yang kedua ada kesempatan atau opportunity, dan yang ketiga ada rasionalisasi atau rationalization. Tekanan atau pressure adalah motivasi atau dorongan untuk melakukan kecurangan seperti kebutuhan finansial yang mendesak atau tekanan untuk mencapai target tertentu. Lalu, kesempatan atau opportunity adalah kondisi yang memungkinkan kecurangan dilakukan tanpa mudah terdeteksi, biasanya karena lemahnya sistem pengendalian internal. Lalu, rasionalisasi atau rationalization adalah proses mental pelaku yang membenarkan tindakan dengan alasan yang dianggap logis seperti saya hanya meminjam atau perusahaan tidak akan rugi. 3 elemen ini saling terkait membentuk segitiga. Jika salah satu elemen berkurang, kemungkinan terjadi kecurangan akan menurun.
Teori ini menjadi dasar penting dalam memahami dan mencegah kecurangan di organisasi dengan cara mengurangi tekanan, menutup kesempatan, dan membangun budaya etis. Pada metode penelitian sendiri, yang pertama terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pelanggaran etika dalam profesi akuntansi yang terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat penelitian yang mengeksplorasi fenomena kompleks terkait pelanggaran etika profesi dan praktik manipulasi laporan keuangan yang memerlukan analisis mendalam terhadap konteks, motivasi, dan dampak dari kasus tersebut. Metode studi kasus dianggap tepat untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pelanggaran kode etik akuntan publik terjadi dalam konteks perusahaan BUMN yang memiliki kompleksitas data kelola transportasi yang tinggi. Literatur review dilakukan secara sistematis dengan menekankan pada artikel ilmiah yang berisi struktur penelitian lengkap, meliputi abstrak, pendahuluan, metodologi, penelitian, hasil, dan pembahasan. Pendekatan ini memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan untuk penelitian ini memiliki validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua ada sumber data. Strategi pencarian literatur menggunakan database akademik utama khususnya Google Scholar dengan menerapkan kombinasi kata kunci yang relevan seperti PT Garuda Indonesia, pelanggaran kode etik, akuntan, lalu manipulasi laporan keuangan, fraud triangle, dan corporate governance. Kriteria seleksi artikel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan secara spesifik untuk memastikan relevansi dan kualitas sumber referensi. Berikut adalah kriteria pemilihan datanya. Yang pertama, artikel harus berupa jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu antara 2020 sampai 2024. Dengan pertimbangan bahwa periode ini memberikan perspektif kontemporer terhadap perkembangan terbaru dalam analisis kasus PT Garuda Indonesia, serta evolusi, regulasi, dan standar etika profesi akuntansi di Indonesia. Pembatasan waktu ini juga memastikan bahwa analisis yang dilakukan mencerminkan kondisi terkini dari dampak jangka panjang dari skandal akuntansi yang terjadi pada tahun 2018. Lalu yang kedua, data yang didapat harus berupa jurnal yang secara khusus membahas berbagai aspek dari kasus PT Garuda Indonesia sendiri. Fokus khusus diberikan pada literatur yang menganalisis bagaimana manipulasi melibatkan pengakuan pendapatan yang belum direalisasi. Lalu yang melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum dan implikasinya terhadap kepercayaan investor pada kredibilitas pasar modal. Proses seleksi dan evaluasi literatur dilakukan melalui beberapa tahap penyaringan, dimulai dengan meninjau judul, lalu abstrak, kemudian dilanjutkan dengan membaca teks lengkap untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian, dan diakhiri dengan penilaian kualitas metodologi serta kontribusi teoritis dari setiap artikel. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat dan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kompleksitas pelanggaran etika dalam konteks PT Garuda Indonesia sebagai studi kasus yang representatif untuk memahami fenomena serupa di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, bentuk pelanggaran etika profesi akuntansi. Pada kasus PT Garuda Indonesia Tbk, itu mencerminkan pelanggaran etika profesi melalui manipulasi laporan keuangan, yaitu pengakuan pendapatan secara prematur yang tidak sesuai PSAK sehingga menyajikan informasi yang menyesatkan. Auditor juga melanggar prinsip integritas dan objektivitas disertai dengan konflik kepentingan serta kurangnya kompetensi dalam menerapkan standar audit. Opini wajar yang diberikan terhadap laporan yang mengandung kesalahan material menunjukkan adanya kelalaian dan ketidakhati-hatian profesional. Yang kedua, dampak pelanggaran etika profesi akuntansi. Yang pertama itu pada perusahaan. Adanya penurunan saham, kerugian finansial, dan rusaknya reputasi perusahaan. Yang kedua, pada angkutan publik, yaitu kredibilitas akuntan dan audit itu menjadi menurun, serta menimbulkan skeptisisme publik terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, pasar modal, yaitu menyebabkan ketidakstabilan di pasar modal dan menurunnya kepercayaan investor. Yang keempat, dari aspek hukum dan regulasi, yaitu ada sanksi dari OJK, BEI, dan Kementerian Keuangan sebagai bentuk penegakan hukum. Hasil pembahasan yang ketiga yaitu analisis fraud triangle dalam kasus PT Garuda Indonesia. Itu
Fraud triangle itu ada 3, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Pada tekanan, yaitu manajemen PT Garuda Indonesia Tbk menghadapi tekanan mengenai target keuangan dan menjaga citra perusahaan dari stakeholder. Yang kedua, yaitu peluang. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal memberikan peluang bagi pelaku melakukan kecurangan tanpa adanya terdeteksi. Yang ketiga, rasionalisasi. Adanya pembenaran tindakan dari pelaku kecurangan dengan alasan demi kelangsungan dan menjaga stabilitas ekonomi perusahaan. Hasil pembahasan yang selanjutnya yaitu perspektif hukum terhadap PT Garuda Indonesia. Manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk itu melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 mengenai pasar modal, PSAK, dan Kode Etik Angkutan Publik karena menyajikan informasi yang menyesatkan. Regulasi dan penegak hukum dipandang penting sebagai pencegah pelanggaran etika. Sanksi dari OJK dan BEI seperti pembekuan izin auditor dan perintah revisi laporan menjadi bukti bahwa tindakan hukum dapat memberikan efek jera dan memperbaiki tata kelola. Yang kelima, yaitu tinjauan sosial dan kelembagaan. Pada kasus PT Garuda Indonesia ini berdampak signifikan secara sosial dengan merusak kepercayaan publik terhadap BUMN, profesi akuntan, serta laporan keuangan dan audit secara umum. Dari sisi kelembagaan, diperlukan penguatan peran IAAPI dan OJK melalui pengawasan yang ketat, transparansi investigasi, dan sanksi tegas untuk menjaga integritas profesi dan pasar modal. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Kasus PT Garuda Indonesia Tbk mencerminkan pelanggaran etika profesi akuntansi yang kompleks, dengan inti masalah berupa pengakuan pendapatan prematur yang tidak sesuai dengan PSAK, serta konflik kepentingan dan kurangnya kompetensi auditor. Dampaknya mencakup kerugian finansial, rusaknya reputasi perusahaan, menurunnya kredibilitas profesi akuntan, ketidakstabilan pasar modal, serta sanksi hukum dan regulasi. Kasus ini juga merusak kepercayaan publik dan menegaskan pentingnya penguatan peran lembaga pengawas seperti IAPI dan OJK. Selanjutnya ada saran yang pertama, yaitu perkuat tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian internal, yaitu perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang kuat dan dewan komisaris yang independen dan aktif dalam mengawasi manajemen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Yang kedua, ada tingkatkan independensi dan objektivitas auditor. Ini melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas audit dan kepatuhan terhadap standar audit harus menjadi prioritas. Oke, yang terakhir atau yang ketiga, yaitu tingkatkan kompetensi profesional akuntan dan auditor, yaitu berfokus pada pelatihan etika dan profesionalitas harus ditingkatkan untuk memperkuat integritas modal para praktisi. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami mengenai pelanggaran etika profesi akuntan dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.